begini. Terlalu banyak generasi pupuk kandang di negeri ini yang suka memutarbalikkan fakta akan keagungan cara berpikir para pendahulu kita. Warisan para pendahulu kita sudah mencakup berbagai latar belakang keilmuan. Mereka sudah meletakkan pondasinya, kita tinggal mengembangkan untuk kemajuan bangsa ini dan demi sebuah warisan pada generasi selanjutnya. Mari kita mulai. Kita bahas sesuatu yang ringan dan padat dulu aja. Seiring dengan masuknya kebudayaan asing dan menjadi pengiring runtuhnya kerajaan Majapahit, menjadi sebuah penanda juga runtuhnya kebudayaan Siwa Buddha di negeri Nusantara. Walau sebenarnya banyak hal yang tidak tepat secara geografis, namun saat ini mulai banyak pengaruh budaya asing yang diterapkan di negeri ini. Bahkan dari sisi penanggalan juga turut mewarnai konsep baru. Namun pengaruh Siwa Buddha ini tak hilang begitu saja. Manunggaling Kaula Gusti tetap menjadi dasar dari konsep kehidupan masyarakat Nusantara bagi mereka yang memahami jati dirinya, yang memahami dari mana dia berasal, untuk apa dia dilahirkan, dan kemana dia akan kembali, sehingga tidak ada istilah tersesat bagi masyarakat Nusantara. Mungkin banyak yang tidak mengenal mengenai penanggalan satu sura. Tentunya berbeda dengan yang beredar pada film-film horor dengan propaganda mengenai satu suro yang cenderung terkesan mistis dan klinik. Jika mau melihat sejarah jauh ke belakang, tidak semua suku atau bangsa di dunia ini memiliki kalendernya sendiri. Dan negeri kita termasuk di antara yang sedikit itu. Hal ini membuktikan bahwa nenek moyang kita bukan orang bodoh yang tidak memiliki pengetahuan akan tata surya. Setiap budaya di negeri ini punya kalendernya. Ada kalender Batak, Bali, Sunda, juga Jawa dan beberapa daerah lainnya. Terkait dengan satu sura memang banyak dikenal dengan istilah kalender Jawa, sebuah kalender asli yang dibuat tidak berdasarkan agama atau aliran kepercayaan apapun. Kalender sendiri berasal dari kata kala ider. Kala adalah waktu, ider adalah bergerak. Dan sura memiliki arti cahaya sejati. Su berarti sejati dan Ra berarti cahaya atau kemataharian. Ra sendiri di dalam terminologi barat menjadi ray atau sinar. Kalender Jawa diciptakan oleh Empu Hubayun pada tahun 911 sebelum Masehi, dan pada tahun 50 sebelum Masehi, Raja atau Prabu Mahapunggung pertama, juga dikenal sebagai Ki Ajar Padang pertama, melakukan perubahan terhadap huruf atau aksara serta sastra Jawa. Bila kalender Jawa dibuat berdasarkan Sangkan Paraning Bawana atau asal-usul isi semesta, maka aksara Jawa dibuat berdasarkan Sangkan Paraning Dumadi, asal-usul kehidupan, serta mengikuti peredaran matahari atau solar system. Jadi, apabila ditilik berdasarkan penanggalan Jawa yang diciptakan oleh Empu Hubayun pada 911 sebelum Masehi, maka pada tahun 2020 sekarang adalah tahun 2931 tahun Jawa. Silakan jika ada kesalahan untuk mengkoreksi ini. Seiring dengan siapa yang menjadi pilar atau saka di negeri ini, maka kalender Jawa pun mengalami perubahan titik waktu penandanya. Seperti Aji Saka juga melakukan perubahan terhadap kalender Jawa. Konon kabarnya Prabu Aji Saka juga bernama Prabu Sri Mahapunggung ketiga atau Ki Ajar Padang ketiga, atau Prabu Jaka Sangkala, Widayaka, atau Sindula atau Hyang. Petilasannya adalah api abadi di Merapen, Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Mengapa masyarakat Nusantara ataupun Dwipantara menggunakan acuan matahari sebagai acuan kehidupannya? Karena manusia memang makhluk dengan tenaga matahari. Tanpa cahaya ataupun tanpa hadirnya matahari, dalam waktu 2 jam saja, manusia dijamin sudah pasti mengantuk dan tidur. Karena respon serotonin yang ada di dalam pineal gland kita akan bereaksi jika kita berada dalam kondisi gelap. Jadi kesimpulannya adalah, nenek moyang negeri ini punya kecerdasan yang di luar kemampuan kita sekarang untuk menguasai tata salira hingga tata surya. Mari berhenti untuk dibodohi. Selamat Tahun Baru Satu Sura 2931. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.